Assalamualaikum, ketemu lagi sama Bu Tati. Sebelum lanjut ke subbab selanjutnya, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin masih Ibu tunggu, kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Kita akan bahas dulu tentang gerak pada tumbuhan. Dengan mempelajari materi ini, harapannya kalian bisa mengidentifikasi gerak pada tumbuhan serta menyebutkan macam-macam gerak endonom dan etionom. Gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebab gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Rangsangan yang diterima tumbuhan dapat berupa cahaya, gaya gravitasi bumi, zat kimia, air, suhu, dan sentuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak yang terjadi pada tumbuhan merupakan gerak tumbuh atau pengaruh rangsangan. Gerak pada tumbuhan paling banyak pada cara dan gravitasi. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, akar, atau pada bagian lembar daun tertentu. Berdasarkan macam rangsangan, dibedakan menjadi dua, gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom dibagi dua, yaitu endonom nutasi dan endonom higroskopis. Berdasar atas penyebab timbulnya gerak dibagi menjadi dua, gerak tumbuh dan gerak turgor. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi dua, yaitu endonom nutasi dan endonom higroskopis. Endonom nutasi merupakan gerak spontan, misalnya gerak aliran sitoplasma pada tumbuhan air hidra. Contoh endonom higroskopis misalnya pecahnya kacang polong-polongan saat kering, atau gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Gerak etionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Bisa berupa air, cahaya, suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Gerak etionom dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme adalah gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme sendiri dibagi menjadi 5. 1. Fototropisme. Fototropisme ada dua, positif dan negatif, di mana positif selalu menuju cahaya atau menuju arah rangsangan, dan negatif menjauhi datangnya rangsangan. Kedua, geotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Geotropisme juga dibagi menjadi dua, positif dan negatif, di mana positif selalu menuju arah rangsangan dan negatif menjauhi datangnya rangsangan. Ketiga, hidrotropisme, gerak tumbuhan karena adanya rangsangan air. Di sini pun dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Keempat, komotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Contoh adalah gerak tumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya pembuahan. Terakhir, tikmotropisme, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Contohnya sulur markisa dan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah seluruh tubuh tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan. Gerak taksis dibagi menjadi dua. 1. Fototaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. 2. Kemotaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Yang terakhir adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti dibagi menjadi 5. 1. Fotonasti, yaitu gerak nasti yang bersumber dari rangsangan berupa cahaya. 2.
Seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerak nasti yang rangsangannya adalah sentuhan. Ketiga adalah niktinasi, gerak nasti yang rangsangannya adalah suasana gelap, sore atau malam. Keempat, termonasti, gerak nasti yang rangsangannya adalah suhu. 5. Nasti kompleks, gerak nasti yang disebabkan oleh faktor-faktor cahaya, suhu, zat kimia, dan air. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini. Jangan lupa berdoa, dikumpulkan tepat waktu ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, jaga kesehatan dengan tetap stay at home. Wassalamualaikum. Matsatoka Jaya Jaya Jaya.